A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Surat Thaha ayat 124. Surat Thaha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri. Wa man utawi sapa wonge. Wa man utawi sapa wonge iku a'rada mingu sapa man. Wa a'rada mingu sapa man an dzikri saking ya Allah ya Rabbi ya Karim kitab ingsun. Ang dzikri saking kitab ingsun ayil Qur'ani. Ayil Qur'ani tegese Al-Qur'an. Ayil Qur'ani tegese Al-Qur'an. Falam yu'min nuli ora iman sapa man ang dzikri dzikri bihi kelawan dzikri. Bihi kelawan dzikri. Jawab man a'rada wa man utai sapa wonge wau niki kula damel model syartiyah. Kula niki pun bolak-balik matur singen dawuh guru kula, man yang model seperti ini bisa ditarkib menjadi dua. Man syartiyah dan juga man mausul. Kalau syartiyah berarti maknane ngeten, man utawi sapa wonge iku a'rada mingu sapa man. Nah, fa innalahu ini menjadi jawab mongko ngoten. Golek dados man yang syartiyah. Kalau yang dadi man yang mausul langsung ke adik syarat, ke adik jawab langsung. Wa manan utawi wong a'rada kang, a'rada jadi silah nggih. A'rada kang mingu sapa man an dzikri saking kitab ingsun ayil Qur'an tegese Al-Qur'an falam yu'min nuli ora iman sapa man bi kelawan dzikri iku fa innalahu. Ini jadi napa? Khabar. Iku fa innalahu. Pun. Iku iling-ilingan tenan nanti bisa dikiaskan di setiap kalimat yang serupa dengan model kalimat yang seperti ini. Pun. Dan secara muradnya juga hampir sama sebenarnya. Fa innalahu mongko utawa iku kedue mongko fa innalahu mongko utawa iku satenane iku kedue man fa innalahu mongko satenane iku kedue man ma'isyatan utawi pengurip ma'isyatan utawi kehidupan utawi kauripan utawa kehidupan dhongka kang rupek apa ma'isyah dhongka kang rupek apa ma'isyah bitan wini kelawan nganggo tanwin berarti dhongkan kang rupek apa ma'isyah dhongkan kang rupek apa ma'isyah bitan wini kelawan den tanwin masdarun utawi dhongkan iku masdar di makna dhayyiqatan kelawan makna dhayyiqatan di irapianu nggih di irapi nasab hikayah di makna dhayyiqatan kan nganggo makna dhayyiqatan maknane kang rupek apa ma'isyah wa fussirat lan den tafsiri apa ma'isyatan dongkan fi hadisin ing dalam hadis fi azabil kafiri kelawan azabe wong kang kafir fi qabrihi ing dalam kuburane kafir diharakati mawon fi qabrihi ing dalam kuburane kafir wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma wa nahsyuruhu lan bakal giring ya di hasyar lan bakal giring sapa ingsun Allah ing man a'rada ayil mu'rida tegese wong kang mingu anil Qur'ani saking Al-Qur'an yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat a'ma hale wong kang wuta ai a'mal basari tegese hale kang wuta peningale
Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Surat Thaha ayat 125. Qala ngucap sapa mu'rid anil Qur'an. Nginggile pas niku. Qala ngucap sapa mu'rid anil Qur'an utawa man a'rada ngisami mawon. Ngucap rabbi lima hasyartani ing pengucap rabbi lima hasyartani. Rabbi do pangeran ingsun. Lima krono arai opo. Niki susunan ya Allah huruf jar, lamnya itu huruf jar, mimnya itu mim istifham, dan kaedahnya mim istifham kalau kemasukan lam atau huruf jar yang seperti ini alifnya dibuang. Asalnya ma, tapi gara-gara kemasukan huruf jar jadi 5. Sama kalau yang kamu sering dengar di ayat Al-Quran itu amma yatasa'alun. Jadi itu amma yatasa'alun, tapi amma yatasa'alun. Ini iling-iling entian kayak itu ngoten. 5 hasyartani, 5 krono arai opo, 5 krono arai nopo. Hasyartani giring panjenengan ing ingsun, panjenengan Allah ing ingsun, a'ma halewuto. Padahal waqad kuntulan hale teman-teman wis ana sapa ingsun iku basiron wong kang bisa ningali. Fit dunya ing dalem dunya wa indal ba'si lan ing dalem nalikane den tangi akan sangking kubur. Wa indal ba'si lan ing dalem den tangi akan sangking kubur. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Qala dawu sapa Allah. Kadzalik ay al-amru kadzalik. Al-amru utai perkara, kenyataannya, realnya. Al-amru utai perkara iku kadzalika kaya mengkono-mengkono. Ya Allah ya Rabbi ya Karim husyira a'ma. Manten mawon ukadzalika kaya mengkono ya Allah hasrul mu'rid a'ma ngoten wis. Kadzalika kaya mengkono-mengkono, kadzalika iku kadzalika kaya mengkono-mengkono madkur min hasril mu'rid a'ma. Hasri terus al mu'rid anil Qur'an niku a'ma dalam keadaan buta. Hadat ka ayatuna. Ya memang seperti itu yang benar-benar akan terjadi. Alasannya nopo adat ka ayatuna, adat ka us nekani ing sira apa ayatuna pira-pira ayat ingsun Allah fanasitaha mongko ya Allah ya Rabbi ya Karim ninggal sapa sira ing ayatuna ay taraktaha tegese ninggal sapa sira ing ayatuna walam tu'min lan ora iman sapa sira ya kelawan ayat kelawan ayat wa kadzalikal yauma tunsa wa kadzalikalan kelawan kaya mengkono ya Allah ya Rabbi ya Karim wa kadzalikalan kelawan kaya mengkono nisyanika ayatina sampinge pas niku ai misla nisyanika tegese lawan kaya mengkono oleh lali sira ayatina ing pira-pira ayat ingsun al yauma ing dalem ikilah dina tunsa den lalekake sapa sira ai tutraku tegese den tinggal sapa sira dibiarkan sapa sira finari ing dalam neraka walam wa kadzalika najzi man asrafa walam yu'min bi ayati rabbih wal adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Surat Thaha ayat 127. Wa kadzalika lan kelawan kaya mengkono jazaa'u man a'rada anil Qur'an sampinge pas niku jazaa'u man a'rada anil Qur'an ay misla jazaa'ina tegese kaya ngumpamani oleh
piwalese ingsun oleh males ingsun Allah man ing wong a'rada kang mingu sapa man anil Qur'ani saking Al-Qur'an najzi males sapa ingsun Allah bales sapa ingsun Allah man ing wong ya Allah ya Rabbi ya Karim anil Qur'ani saking Al-Qur'an pundi to man ing wong asrafa kang israf kang lewati batas sapa man ai asyraka tegese syirik tegese nyekutoake sapa man walam yu'min bi ayati rabbih walam yu'min lan ora iman sapa man ayati rabbih kelan pira-pira ayate pangerane man wal adzabul akhirati lan yaktine utawi siksa ing dalam akhirat iku asyaddu luweh banget lebih abot iku asyaddu luweh abot min adzabid dunya tinimbang saking siksa dunya wa adzabil qabri lan tinimbang saking azab kubur azab ing dalam kubur wa abqa lan luweh langgeng ai adwamu tegese luweh langgeng pun. Ini pembahasannya sangat menarik sekali. Terus niki sak mangke bahas mengenai waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, surat Thaha ayat 124 ya. Tangriki dingendikaken kita teng tafsir Syekh Jalaluddin Al-Mahalli Nadiyin. Tangriki dingendikaken waman a'rada an dzikri barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an yang menjadi pengingatku fa innalahu ma'isyatan dhankan maka sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sangat sempit. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma dan akan aku menggiringnya di hari kiamat dalam keadaan buta. Secara garis globalnya murate ngoten. Jadi awake pokoknya manhajnya kita itu harus benar-benar paham dulu sama tafsir Jalalainnya. Baru kalau sudah paham dengan tafsir Jalalainnya kita pengembangan pemahaman ke kitab-kitab yang lain. Kalau kita mengikuti tafsiran yang ada dalam tafsirnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ini, beliau dawuh waman a'rada an dzikri ayil Qur'ani falam yu'min bi. Barang siapa yang berpaling dari zikirku, ya kemarin sudah bolak-balik disampaikan kalian Syekh Jalaluddin Al-Mahalli yang didukung oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Zikri itu makna asalnya adalah zikir. Zikir itu maknanya mengingatkan, menyebut, itu maknanya zikir. Tapi di dalam Al-Quran seringkali disebutkan yang namanya zikir itu diartikan sebagai Alkitab, sebagai kitab-kitabnya Allah Ta'ala. Kalau dicontohkan sama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi disebutkan dalam ayat lain, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaknya kalian semua bertanya kepada ahli dzikir. Ahli dzikir di sini adalah ahlinya kitab-kitabnya Allah. Ahlinya kitab-kitabnya Allah itu tanyai. In kuntum la ta'lam. Melalui ngriki dimaknani an-dzikri di sini maksudnya adalah orang yang berpaling dari hal yang mengingatkan kepadaku semoten mawon. Yaitu dari sini adalah ayil Quran, yakni Al-Quran. Jadi barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, berpalingnya itu maksudnya falam yu'min. Dia itu tidak beriman. Napa? Dia tidak beriman. Dia tidak beriman terhadap Al-Quran, maka fa innalahu ma'isyatan dhanka. Maka dipastikan dia akan memiliki kehidupan yang sempit. Pokoknya orang yang berpaling daripada Al-Quran, dia akan memiliki kehidupan yang sempit. Nah, ini pokoknya bahasa Al-Quran itu masih sangat global, masih sangat multi tafsir. Ya kita globalkan dulu, bahasanya kita terangkan secara global dulu.
Bitanwini, dongkan itu harus ditanwin. Dongkan, bukan dongka, tapi dongkan. Dengan dibaca tanwin. Ya. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Cuma ai waslan wa ibdaluha alifan waqfan. Jadi dongkan itu memang ditanwin kalau dalam keadaan wasol. Wasol itu berarti dibaca terus. Dan nanti diganti menjadi alif ketika diwakafkan dongka. Tapi dalam satu kiroah yang syaddah, ada yang mengatakan itu tidak ditanwin tapi diganti dengan alif. Sama seperti halnya sakro. Jadi dongka, sakro. Ada yang mengatakan seperti itu. Bimakna doyikotan. Dengan makna doyikotan. Yakni kehidupan yang sangat sempit. Wa fusirat fi hadisin fi adzabil kafiri fi qabri. Menurut satu tafsiran dengan ini disebutkan kehidupan yang sempit ini maksudnya adalah kehidupan di kuburan. Kenapa? Kehidupan di kuburan. Jadi bukan hanya kehidupan di dunia, tapi kehidupan di kuburan. Ai bi adzabil kafir fi qabrihi. Mulakna tengeriku dingendikaaken lima warada annahu yudatu alaihi al-qabru hatta takhtalifa adla'uhu wala yazalu al-adabu hatta yub'as. Kalau kita mengikuti tafsirannya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ini, ma'isyatan dongka, kehidupan yang sangat sempit itu ditafsiri dengan kehidupan di kuburan. Itu kehidupannya orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, yakni kehidupannya orang-orang kafir di kuburan, itu adalah kehidupan yang sangat sempit. Karena dingendikakan tengah setunggal hadis bahwa kuburannya itu akan menggoncang-goncangkan terhadap si kafir tersebut sampai hatta takhtalifa adla'u, sampai yang namanya tulang-tulang napa iki jenenge belakang, tulang-tulang belakang, bahasane mburi tulang apa toh? Tulang punggung, tulang rusuk. Ya. Sampai tulang-tulang rusuk mereka itu menjadi rusuk gini ya. Iya, tulang-tulang rusuk mereka, tulang-tulang rusuknya orang-orang kafir ketika tatkala di kuburan itu sampai menjadi takhtalif, hancur lebur. Atau bahasanya terporak-porandakan. Ini secara garis global rin mawon, nanti lebih tafsirannya nanti. Wa nahsyuruhu ayil mu'ridu 'anil Qur'an yaumal qiyamati a'ma ay a'mal basari. Dan akan aku giring, dan aku Allah akan menggiring dia, orang yang berpaling dari Al-Qur'an, tidak beriman terhadap Al-Qur'an, dengan di hari kiamat. Ya, di hari kiamat dalam keadaan buta ay a'mal basari, yakni buta matanya. Jadi awak dhewe anu Pak ya, dadi kudu tafsiran iki kudu paham dhisik nang tafsirannya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi versi tafsirnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli untuk surat Thaha ayat 124 ini, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi barang siapa yang berpaling dengan artian tidak iman terhadap zikirku yang berupa Al-Quran, yang mana Al-Quran itu merupakan pengingat dari Allah Ta'ala, maka dia akan memiliki kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit itu artinya kehidupannya orang kafir tatkala di kuburan. Orang kafir tatkala di kuburan itu benar-benar akan diguncangkan oleh kuburannya hingga tulang rusuknya itu menjadi porak-poranda. Akan pas toh samarine bahas nang kuburan baru wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok di hari kiamat itu akan benar-benar digiring oleh Allah Ta'ala dalam keadaan buta matanya. Wes, ini tafsiran versi Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Ya. Sekarang kita ingin menafsiri ini dengan tafsiran yang ya tanda kutipnya yang bebas. Pokoknya yang penting awak dhewe
Pokoknya lek melajari kitab niku ngoten. Pokoknya lek melajari kitab niku ngoten. Ojo kesusu belajar kitab-kitab liyane dhisik, memahami kitab liyane dhisik. Konseno memahami tafsire awak dhewe gitu. Sebagai pondasinya ini loh. Ini yang perlu dipahami secara utuh. Paham ya? Jadi gue aja sampai tak jelas nih kitab liya malah kamu luwih paham ambek kitab liya nih daripada kitab tafsir Jalalain nih. Yes, jadi itu tafsirannya Syekh Jalaluddin Al-Mahallinya. Sekarang kita belajar mulai tafsir secara mendalamnya. Bahwa ternyata waman a'rada an dzikri, menurut salah satu tafsiran waman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari zikirku. Kalau tafsirannya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu dikhususkan terhadap Al-Quran saja. Tapi ini dikomentari oleh Syekh As-Sawi. Syekh As-Sawi mengomentari bahwa qauluhu Al-Quran fi tafsiril hadi wa dzikri fi ma ya'ti bil Quran kusurun. Kalau Syekh Jalaluddin Al-Mahalli menafsiri bahwa daunnya Allah Ta'ala dzikri itu cuma diartikan dengan Al-Quran, itu sangatlah terlalu minim. Napa? Sangat terlalu minim. Kusurun itu sangat terlalu minim. Li'annal khitab ma'a Adam wa dzurriyyatihi wa hudahum wa tadhkiruhum a'ammu min ayyakuna bil Qur'an au bi ghairihi minal kutub an-nazilah 'ala rusul. Niki lho. Dawuhnya Syekh Mutawalli Syekh As-Sawi, karena ini khitabnya waman a'rada an dzikri ini, khitabnya ini terhadap Nabi Adam dan seluruh keturunannya. Dan yang menunjukkan hudahum wa tadhkiruhum, perkara yang menunjukkan dan mengingatkan terhadap Adam dan seluruh keturunannya itu lebih umum, hanya berupa hanya sekedar yang namanya Al-Qur'an dan juga kitab-kitab yang turun dari langit atas para rasul. Maka fal munasib ayyaku la ay kitabun wa rasulun. Ini loh, tadi yang lebih umumnya zikri itu pokoknya semua hal yang mengingatkan terhadap Allah Ta'ala. Itu yang lebih umum seperti itu. Terus kita lanjutkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan tentang fa innalahu ma'isyatan dongkah. Lah ini kalau kepingin jelasakan tentang fa innalahu ma'isyatan dongkah. Pokoknya orang yang berpaling daripada perkara-perkara yang mengingatkan terhadap Allah, maka dia akan memiliki kehidupan yang sangat sempit. Ini ternyata kalau kita buka di dalam kitab Syekh As-Sawinya, itu ternyata tafsirannya para ulama niku sangat banyak. Pokoknya kehidupan yang sempit. Ada yang menafsiri kehidupan yang sempit itu maksudnya ya tatkala di dunia. Ada yang mengatakan maksudnya kehidupan yang sempit itu tatkala di kuburan. Tafsirannya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Juga ada yang mengatakan kehidupan yang sempit itu ada yang mengatakan adalah di hari kiamat. Ada yang mengatakan ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit itu maksudnya adalah kehidupan di ya Allah ya Rabbi ya Karim secara agamanya. Berarti agamanya itu sangat minim. Ada yang mengatakan ma'isyatan dongka itu karena memang di situ sangat napa bahasanya dinakirohkan. Cuma di situ ada sifatnya dhayyqatan, dongkan ay dhayyqatan, maka ada yang menafsiri pokoknya semua prosesnya baik di dunia, di kuburan, di akhirat ya, dan secara agamanya semuanya kehidupannya sangat sempit. Jadi paling sangar ya tafsiran yang terakhir ini bahwa dalam semua sektornya orang yang berpaling dari Al-Qur'an itu kehidupannya sempit. Tatkala di dunianya, tatkala di kuburannya, secara di hari akhirnya, di kiamatnya, kemudian secara agamanya, itu semuanya sempit. Mulanya didawakan Syekh As-Sawi ini sampai murad ngeten. Wakila al-murad bil ma'isya ad-dongka al-hayatu fima yuhdibullaha ta'ala wa inkanat fi rokha'in wa ni'matin. Ini lho Pak, iling-ilingan. Dawuhnya Syekh As-Sawi yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit itu adalah kehidupannya seseorang
yang dijalani dalam keadaan dia itu melaksanakan terhadap perkara-perkara yang membuat murka terhadap Allah Ta'ala, sekalipun dalam kondisi dia itu bergelimang harta. Iling-ilingan. Jadi ojo mbok pahami maisatan dongka iku mek uripe ra duwe dhuwit ngono mboten. Napa? Bukan hanya maisatan dongka, kehidupan yang sempit itu kehidupan yang enggak punya uang, serba kurang, mboten. Tapi yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit di sini adalah sebuah kehidupan yang dijalani oleh seseorang dalam keadaan kehidupannya hanya digunakan di dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Sehingga walaupun dia dalam keadaan bergelimang harta, tetap mawon. Dia itu dalam kehidupan yang sempit. Kalau aku sering nyampe nih Pak nang awakmu kabeh bahwa kehidupan ini pada hakikatnya tidak begitu butuh terhadap kehidupan yang namanya senang, tapi sangat membutuhkan terhadap kehidupan yang tenang. Wong-wong orang-orang luar sana yang kehidupannya itu bergelimang harta, namun yang tanda kutipnya kehidupannya itu cuma digunakan dalam hal-hal yang sifatnya tidak diridhoi oleh Allah, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, mereka hidupnya enggak tenang. Isinya gelisah tok. Isine Masya Allah serasa tenang lah. Takokno dhewe nang orang-orang yang seperti itu. Ya mulane teng mriki wis. Jadi iling-ilingan tenan kalau dawuhnya Syekh As-Sawi yang dimaksud dengan ma'isyatan dongka di sini, kehidupan yang sempit di sini adalah sebuah kehidupan yang dijalani oleh seseorang di dalam perkara yang hanya membuat murka terhadap Allah Ta'ala, sekalipun dia sedang dalam keadaan penuh nikmat, sedang dalam keadaan bergelimang harta. Umpama awakmu ono delok kancamu uripe kok ya sugih, kok ya enak, padahal uripe isine mendem, judi, dolanan wong wedok, tapi kok ya uripe kok panggah penak, gak usah kepingin. Ini justru adalah ma'isyatan dongka yang hakikat itu ya seperti itu. Bahwa tatkala dia belum bisa menjalani kehidupan yang tenang di dalam keadaan menjalani status kehambaannya terhadap Allah, itulah kehidupan yang pada hakikatnya sangat menyenangkan. Orang bergelimang harta tapi ora enek tatanan syariate, iku jenenge masih ma'isyatan dongka, kehidupan yang sangat sempit. Malana teng salah setunggalipun hadis dingendikaken rubba syahwatin sa'atan rubba syahwati sa'atin aurasat huznan tawilan. Masya Allah, ini hadisnya sangat ngeri tenan nih Pak. Dawuhnya Syekh As-Sawi lingi-lingan rubba syahwati sa'atin aurasat huznan tawilan. Ya, betapa banyak syahwat hawa nafsu yang sangat sebentar bisa membuat seseorang itu bersedih di dalam jangka waktu yang sangat lama. Rubba syahwati sa'atin aurasat huznan tawilan. Betapa banyak sekali syahwat hawa nafsu yang sebentar yang menjatuhkan seseorang tersebut di dalam keprihatinan rasa galau yang sangat lama tak terselesaikan. Pun, itu daunnya Syekh As-Sawi seperti itu. Masya Allah. Maka sama ini juga diingatkan kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, juga Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Murati untuk ayat ini sebenarnya sangatlah luas sekali. Sangatlah luas sekali. Kita lanjutkan ya. Jadi ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit itu memang tafsirannya sangat banyak gitu loh. Tafsirannya sangat banyak. Niki lho, teng mriki dingendikaken teng tafsir Syekh As-Sawinya Imam Fakhruddin Ar-Razinya. Teng mriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ada yang mengatakan kehidupan yang sempit itu maksudnya adalah kehidupan di dunia.
faqala bihi jam'un minal mufassirin. Jadi tengriki menurut pendapat yang pertama mengatakan orang yang berpaling daripada Al-Qur'an dengan artian tidak beriman terhadap Al-Qur'an, maka kehidupannya akan benar-benar sempit, yakni kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia. Karena seperti yang didhawuhaken tengriki, ini oleh Allah Ta'ala diingatkan karena orang muslim, karena dia memiliki tawakal yang sangat besar atas Allah, dia akan memiliki kehidupan yang sangat enak. Sampai-sampai diingatkan tentang ayat lain, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan memberikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang enak. Jadi ada hayatan thayyibah, ada ma'isyatan dhongkah. Ini menurut tafsiran yang pertama. Sehingga kehidupannya orang kafir itu walaupun dia itu mungkin bergelimang harta di dunia, tetap saja dia tidak akan merasakan keenaan di dalam dunia ini. Andaikan mereka merasakan nikmat, merasakan enak, itu merupakan keenaan yang sifatnya palsu. Karena pada hakikatnya manusia ini hidup bukan hanya dengan jasadnya saja. Nanti terlalu lebar, Pak. Wes, itu menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua seperti yang dijelaskan oleh Syekh As-Sawi, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, bahwa yang dimaksud kehidupan yang sempit ini adalah kehidupan di kuburan. Bahwa kehidupan di kuburan, yaitu kehidupannya di kuburannya orang-orang kafir itu sampai apa tadi di dalam Syekh As-Sawinya itu bahwa akan di dalam kuburannya akan digonjang-ganjingkan oleh kuburan hatta takhtalifa adla'u, sampai tulang dadanya itu menjadi terporak-porandakan, ya. Kalau di tajadawunya Imam Fakhruddin Ar-Razi, inna adzabal qabri lil kafir qala walladzi nafsi biyadihi innahu la yusallatu alaihi fi qabrihi tis'atun wa tis'una tinnina. Iluh ngeri maneh. Didawakan tengriki bahwa siksaan orang kafir, ini orang yang berpaling dari Al-Qur'an, tidak mau iman terhadap Al-Qur'an, di kuburannya akan diberi siksaan berupa ada tis'atun wa tis'una tinninan, 99 ular besar. Wong kafir nang jero kuburane bakalan diberi yang namanya 99 ular besar. Bukan hanya sekitar ular besar. Tinninan, tinin itu ular naga, ular besar di dalam kamusnya. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga yang dimaksud di sini adalah adzik fil akhirah. Jadi kehidupan yang sempit itu adalah kehidupan di akhirat. Jadi wong kafir kehidupan nang akhirat itu hidup di dalam neraka jahanam, dalam keadaan makanannya, minumannya itu semuanya Masya Allah serba tidak enak. Itu yang nomor 3. Nomor 4, wa huwa adzik fi ahwaliddin. Jadi ada yang menafsiri kehidupan yang sempit itu maksudnya adalah kehidupan di dalam urusan agamanya. Karena seperti yang didawuhakan kalian Imam Ibnu Abbas, beliau dawuh al-ma'isyatu ad-dhanqu hiya antadika ali abwabul khair wala yahtadi li syai'in minha. Niki lho, teng mriki niki dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, urip sing sempit iku rek merupakan kehidupan yang kamu jalani dalam keadaan sebuah kehidupan tersebut kita tidak bisa diberi kesempatan, tidak diberi taufik untuk menjalani sebuah kebaikan. Ya seperti yang didawukan Syekh As-Sawi tadi loh. Saya sangat enak, seneng banget kali tafsiran Syekh As-Sawi. Wis toh, pokoknya yakinono, mantepno bahwa kehidupan sing enak itu sebenarnya sederhana. Tidak menunggu harta yang bergelimang, orang ngenteni rumah yang mewah,
tidak menunggu memiliki kendaraan yang baik pula. Tapi pokoknya kehidupan yang enak ini tatkala mampu kamu jalani dengan sederhana dan kamu bisa menjalaninya dalam keadaan penuh dengan ketaatan terhadap Allah. Wes, iku wis tenang, wis penak. Daripada kehidupannya orang-orang yang di luaran sana yang dijalani dalam keadaan mereka menjalani perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, sekalipun mereka dalam keadaan bergelimang harta. Pun ngriki ngendika akan ngoten. Dan yang terakhir kalau versinya Syekh As-Sawi paling penak tafsirannya Syekh Fakhruddin Ar-Razi paling penak iki mono ditafsiri di dalam semua kondisi ya. Jadi kehidupannya itu sempit di dalam semua kondisi. Maksudnya bagaimana? Dawuhnya Syekh As-Sawi wa huwa ayyakuna al-murad adiku fi kulli dzalik au aksaru. Wis pokoknya dalam semua keadaan. Mulai dari di dunia, kemudian di kuburan, kemudian di akhirat, kemudian dalam keadaan agamanya itu semua akan terasa sempit. Karena napa diriwayatkan daripada Sayyidina Ali dari Kanjeng Nabi, beliau bersabda, uqubatul maksiyah salah satu. Balasan atau siksaan atas sebuah maksiat itu ada 3. Yang pertama, dzikul ma'isyah, terasa sempit kehidupannya. Wal usru fi syiddah, dan akan terasa sulit ya, dan akan merasakan sebuah kesulitan. Dan yang ketiga, wa alla yatawassala ila quwwatihi illa bi maksiyatillahi ta'ala. Dia akan tidak bisa mengarahkan kekuatan badannya kecuali hanya kepada maksiat terhadap Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi bahasannya dulu ya. Uqubatul maksiyah, balasan seorang yang maksiat seperti yang didakwakan teng mriki iku ana 3. Pertama, dzikul ma'isyah, kehidupannya akan terasa sempit. Wal usru fi syiddah, sangat sulit, akan merasakan kesulitan di dalam kehidupannya. Dan wa alla yatawassala bihi ila quwwatihi illa bi maksiatillah. Dia akan menyebabkan seseorang orang tersebut akan terus napa bahasane nggih? Berputar dalam maksiatnya. Mulane kula niku sering bahasane matur bahwa sebuah kebaikan akan menuntut kita untuk disempurnakan dengan kebaikan yang lain. Begitu juga kebalikannya, bahwa sebuah tindakan buruk akan menuntut kita untuk disempurnakan dengan keburukan yang lain. Paham ya? Ono barang api pasti akan menuntut kita untuk disempurnakan dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Contohnya umpama salat tahajud itu wabot. Itu yo menuntut untuk disempurnakan dengan perkara-perkara lain. Rupanya apa? Perkara api rupanya bengi ku gak melek, bengi ku turu, awan iku turu ben iso tangi. Begitu juga dengan yang namanya keburukan. Keburukan pasti akan menuntut terhadap kita sebuah untuk disempurnakan dengan keburukan-keburukan yang lain. Umpama ana wong mateni, ora bakalan mari mek mateni ngono tok. Pasti dia bingung untuk menyembunyikan orang yang dibunuh, kemudian dia butuh untuk yang namanya berbohong, kemudian dia berbutuh yang namanya sembunyi. Wes pokoknya secara garis besar ngoten. Sebuah kebaikan akan menuntut untuk disempurnakan dengan kebaikan yang lain. Begitu juga sebuah keburukan akan menuntut untuk disempurnakan dengan keburukan yang lain. Bon, niku ngoten. Itu sik murate ya Allah ya Rabbi ya Karim wa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu ayil mu'ridu anil Qur'an yaumal qiyamati a'ma ay a'mal basari, dan aku akan menggiring terhadap orang yang berpaling dari Al-Quran, artinya tidak beriman terhadap Al-Quran, yaumal qiyamah, di hari kiamat, dalam keadaan buta. Akan digiring oleh Allah Ta'ala dalam keadaan buta. Jadi sekali lagi, yang perlu digarisbawahi adalah tatkala di wadhalika fil mahsyar,
di dalam padang mahsyar. Ya, di dalam padang mahsyar tempat orang itu dihisab, itu mereka akan digiring dalam keadaan buta. Malah dijelaskan kalian saya asawi fa idza dakhala an-nar zala amahu liyar maq'adahu minan nar wa adzabahu biha. Jadi prosesi orang-orang kafir itu tatkala menjalani, ini skenario ini loh Pak, mau tak jelasnya. Skenario ini yang pertama, orang-orang kafir itu akan dibangkitkan dari kubur itu dalam keadaan itu masih bisa melihat. Dengan iki diingendikaken ngoten. Bahasane dengan iki ana surya yaumil qiyamati a'ma, bahasane fi wujun hadza mislu qauli nasrum yaumil qiyamati ala wujim yaw wa bukma wa summa kama fusilat azurqah bil ama. Summa qila innahu yusharu basiran fa idza siqa ilal mahsyar amiyah. Jadi tatkala dibangkitkan itu ada yang mengatakan masih bisa melihat. Orang-orang kafir pas waktu dibangkitkan itu masih bisa melihat. Kemudian setelah bisa melihat, tatkala sudah digiringkan kepada padang mahsyar, ya, itu akan digiring dalam keadaan buta. Mari digiring dari padang mahsyar, kemudian sudah ada keputusan bahwa orang-orang kafir ini akan masuk terhadap neraka, maka tatkala masuk di neraka, orang-orang kafir ini akan dikembalikan lagi kepada mereka penglihatannya dengan tujuan agar mereka melihat terhadap betapa sangat mengerikannya yang namanya siksaan neraka. Pun itu prosesnya kados ngoten niku. Terus kita lanjutkan tentang ayat yang selanjutnya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kunta basira. Allah taala dawuh teng mriki qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, surat Toha ayat 125 ayat dunya wa indal ba'si. Teng mriki dingendikaken hilang sanep. Teng mriki dingendikaken orang-orang itu protes, orang-orang kafir, orang-orang yang berpaling, tidak iman terhadap Al-Quran itu protes. Kok bisa-bisanya dibangkitkan, digiring menuju padang mahsyar kok dalam keadaan buta. Mereka protes. Sekolah, Rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Tuhanku, ya Allah, wahai Tuhanku, kenapa engkau menggiring kami semua dalam lima hasyartani, kenapa engkau menggiring terhadapku dalam keadaan aku ini buta. Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku adalah orang yang bisa melihat. Fid dunya, dulu aku di dunia bisa melihat. Wa indal ba'si, bahkan tatkala aku dibangkitkan dari kubur itu masih bisa melihat. Kenapa di waktu di padang mahsyar, digiring di padang mahsyar itu menjadi digiring dalam keadaan buta. Pun teng mriki ngendikaken ngoten. Mulane lek dawe ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya, jadi. Mulane teng mriki ngendikaken bahasane ya Allah ya Rabbi ya Karim, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Engkau, wahai Tuhanku, kenapa engkau menggiringku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku dulu itu merupakan orang yang bisa melihat. Ini protesnya orang-orang kafir. Daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi tentang ayat ini, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ini ada sebagian orang-orang yang tanda kutipnya meragukan terhadap kebenaran Al-Qur'an dan menentangkan antara satu ayat Al-Qur'an dengan ayat yang lain.
Berupa nopo seolah-olah ayat ini itu bertentangan dengan ayat yang lain rupane wara'al mujrimunan nara fadhannu annahum waqi'uha. Surat Al-Kahfi ayat 53. Kalau di sini kan jelas ya, wara'al mujrimunan nara. Orang-orang yang berdosa, yakni salah satunya adalah orang-orang kafir, itu bisa melihat terhadap api neraka. Loh, tadi katanya digiring dalam keadaan napa? Buta. Tapi kok sekarang di ayat yang lain surat Al-Kahfi ayat 53, wara'al mujrimuna, orang-orang yang berdosa yakni orang-orang kafir itu bisa melihat terhadap neraka. Maka ini sudah terjawab dengan yang sudah saya jelaskan tadi, karena memang prosesnya itu beda-beda. Jadi dibangkitnya dari kubur dalam keadaan tidak bisa dalam keadaan ba'as yaumul ba'as, dibangkitkan dari kubur itu seisok delok, ada yang masih bisa melihat. Tapi pas waktu di hasyar orang-orang kafir di padang mahsyar, digiring ke padang mahsyar, itu digiring dalam keadaan buta. Sak marine dihisab kabeh nang padang mahsyar iku mang. Kemudian ada turun keputusan bahwa mereka akan dimasukkan ke neraka, maka di waktu itu penglihatan mereka akan dikembalikan. Penglihatannya akan dikembalikan sehingga mereka bisa melihat terhadap neraka betapa mengerikannya. Jadi dibalik penglihatan itu merupakan sebuah hal yang menakutkan, ngoten loh. Pun, tengah iki ketika akan ngoten. Pun, kita lanjutkan ini. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah Ta'ala menjawab terhadap protesnya orang-orang yang berpaling terhadap Al-Quran ini terkhusus. Allah Ta'ala menjawab wa kadzalika ay al-amru. Tafsir Al-Quran nyariin. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalikal yauma tunsa. Allah Ta'ala menjawab mereka, kadzalika, ya memang seperti itu. Atatka ayatuna fanasitaha. Sungguh telah datang terhadapmu ayat-ayatku, namun engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan begitulah di hari ini, yakni di hari kiamat, kamu semua dilupakan. Ini jawabannya Allah Ta'ala terhadap mereka. Qala ay al-amru kadzalik atatka ayatuna fanasita ay taraktaha wa lam tu'min biha. Jawabannya Allah Ta'ala terhadap mereka tatkala mereka itu protes, bagaimana mungkin ya Allah engkau menggiring terhadap kami dalam keadaan buta, ya padahal dulu waktu di dunia dan yaumul ba'as kita masih bisa melihat. Dijawab sama Allah Ta'ala, iya memang seperti itu. Al-amru kadzalik, ya kenyataannya memang seperti itu. Karena nopo? Karena sungguh telah datang terhadapmu ayat-ayatku, namun kamu melupakan. Ai taraktaha wa lam tu'min biha, yakni kamu meninggalkan ayat-ayat tersebut dan kamu tidak beriman. Wa kadzalika ay mislanis yanika ayatina al yaumatun sa'aituts raku finnar, dan seperti halnya kamu melupakan terhadap ayat-ayatku, maka di hari ini kamu juga dilupakan dengan artian dibiarkan di dalam api neraka. Sekarang yang menjadi titik pembahasan adalah pada daunya Allah Ta'ala, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Telah datang kepadamu ayat-ayatku dan fanasitaha, lalu kamu melupakannya. Kalau kita konsen letterlek, sekali lagi yang paling sulit dalam pembahasan tafsir itu adalah mengenai letterlek Al-Qur'annya ini harus diarahkan kemana? Harus diarahkan kemana? Kalau dikatakan, kalau kita memaknai kata-kata fanasitaha, itu kan nasia itu maknanya lupa. Nah, lupa. Tapi jangan sampai ini dimurati lupa. Yang dimaksudkan di sini adalah benar-benar meninggalkan terhadap ayat-ayatnya Allah Ta'ala dan tidak beriman terhadap ayatnya Allah. Sehingga Syekh As-Sawi sampai dawuh, qauluhu wa lam tu'min biha fal murad bin nisyan al-i'rad wa adamil iman biha.
yang dimaksudkan dengan ayat ini, yang mana ini merupakan ayatnya orang-orang kafir, yang menjelaskan tentang orang-orang kafir, itu yang dimaksudkan dengan lupa itu adalah mereka berpaling dan juga tidak beriman. Walaisal murad hakikatan nisyan, dan yang dikehendaki di sini bukanlah hakikatan nisyan, benar-benar lupa mboten. Wahina idin falayasihu al istidlal bihadil ayah ala anna man hafidhal qur'ana summa nasiyahu yuhsyaru yaumal qiyamati a'mah. Maka tidak boleh ayat ini dijadikan dalil bahwa orang yang dulunya pernah hafal Al-Qur'an kemudian dia lupa akan dibangkitkan dalam keadaan buta, itu nggak boleh. Paham Raja? Karena ini pembahasannya kan pembahasan runtutannya akan digiring di padang mahsyar dalam keadaan buta. Kemudian kadzalika atat ka ayatuna fanasi taha, telah datang kepadamu ayat-ayatku dan kemudian kamu lalai. Nah, ini nggak bisa digunakan sebagai dalil bahwa orang yang hafal Al-Qur'an kemudian dia lupa, akhirnya nanti digiring di padang mahsyar dalam keadaan buta. Ini nggak bisa. Karena yang dimaksud dengan lupa di sini adalah berpaling dan tidak iman. Mulana napa? Li'annahu amrun ikhtalafa fi al-ulama. Karena ini merupakan tentang masalah lupa hafalan Al-Qur'an. Lagi ya, iling-ilingan. Lupa hafalan Al-Qur'an ini merupakan sebuah perkara yang dihilafkan oleh para ulama. Saya tak takoni sak durunge lebih melebar. Sering kan dan banyak kan dari kita yang dulu pas waktu kecil hafal juz ammah. Marono gede wis lah lali, ora eling. Biyen hafal juz ammah wis akeh-akeh apal. Saiki akeh sing lali. Berarti kan itu namanya melupakan terhadap ayat Al-Qur'an. Hukumnya bagaimana melupakan terhadap ayat Al-Qur'an ini? Dijawab oleh Syekh As-Sawi, ini merupakan sebuah perkara yang dikhilafkan oleh para ulama. Artinya ya napa? Madhabu Malik radhiyallahu anhu ya, hifdzuz zaidi amma tasiu bi aslah minal Qur'an mustahabun akidun ibtida'an wa dawaman fanisyanuhu makruhun. Bahwa menurutnya wa madhabu Syafi'i nisyanu kulli harfin minhu kabiratun ya tukafaru bitaubati warruju'i li hifdhi. Selama ini kan yang kita ingat, yang kita tahu, hukumnya orang habis hafal Al-Qur'an marongono lali, itu kan haram toh, Pak. Iya toh? Kalau memang daunya Imam Asy-Syafi'i, orang habis hafal Al-Qur'an kok sampai lupa terhadap Al-Qur'annya, maka setiap lupa terhadap satu hurufnya itu dianggap sebagai dosa, bahkan dianggap sebagai dosa besar yang nanti bisa gugur tatkala dia bertaubah dan ingin menjadi murajaah lagi. Wah, iki dawuhnya Syekh Al-Asy-Syafi'i iki abot iki, Pak. Dadi biyen wong-wong sing hafal juz amma marono lali saiki ora hafal maneh kuwi dosa gede. Dawuhnya Syekh itu menurut pendapatnya Asy-Syafi'i. Tapi kalau dawuhnya Imam Malik hukumnya lupa Al-Qur'an, yang penting dia masih ada hafalan yang bisa dia gunakan untuk sholat. Hukum lupanya itu hanya sekedar makruh, tapi makruh menurut Malikiyah loh nggih. Makruh menurut Malikiyah, bukan menurut Syafi'iyah. Cah, kuwi koyo ngono lho. Pun masyaallah. Kan dadi ngeri dhewe to Pak awakmu ya. Sing tahu hafal juz amma lho. Warang mbuh-mbuhan ora tau diopeni lho. Pun wa kadzalikal yaumatun dan seperti itulah. Dan seperti itulah, seperti halnya kamu melupakan terhadap ayat-ayatku, berpaling artinya, dan tidak iman terhadap ayat-ayatku, dan di hari itulah, dan di hari inilah hari kiamat, kamu juga dilupakan dengan artian dibiarkan di dalam api neraka. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi wal adzabul akhir asyaddu abqa. Surat ayat 127 niki minjing mawon. Lahuna wallahu alam shawab. Yahya langsung wangsul. Wingi ora
Pamitan loh, aku ya ora ngerti ya. Insya Allah balik anu paling. Pian saiki paling. Paling loh yo, aku ya ndak ngerti, belum ada info.